Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Kali ini saya akan mencoba sebuah GPS tracker untuk di motor, dan saya pesan di toko online banggood.com. Oke, jadi ini adalah GPS-nya yang saya pesan di banggood.com, dan kita lihat isi di dalamnya. Bentuk GPS-nya seperti ini, dia bentuknya memanjang ya, beda dari bentuk GPS tracker lainnya. GPS ini saya beli di toko online banggood.com seharga 270 ribuan ya. Apabila kalian ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini, sudah saya sertakan untuk link pembeliannya, dan saya bukan penjualnya. GPS ini memang dikhususkan untuk di motor karena GPS ini waterproof, jadi dia terkena percikan air, hujan, dan dicuci pun dia tidak ada masalah karena dia waterproof. Terlihat di sini untuk penutupnya ini ada seal ya. Di sini ada seal, dan kabel pada GPS ini ada tiga kabel yang warna hitam, merah, dan oranye. Jadi pemasangannya tidak sulit ya, karena hanya menyambungkan tiga kabel ini ke power nantinya, ke kelistrikan di motor. Dan saya nanti akan tunjukkan cara pemasangannya di motor dan tunjukkan juga bagaimana cara kerjanya. Dan di sini kita harus melepas dulu untuk memasukkan SIM card di dalamnya. Dan saya sudah menyiapkan SIM cardnya menggunakan kartu ini. Untuk SIM cardnya ini sebenarnya kita bisa menggunakan SIM card apa saja ya. Seperti ini saya gunakan Telkomsel, bisa XL, Tri, ataupun yang lainnya. Dan di dalam juga ada buku instruksi manualnya. Dan dia juga memiliki aplikasi tersendiri. Di sini nama aplikasinya Aika yang kita bisa download di Play Store ataupun iOS. Jadi aplikasinya kita bisa download dari Android ataupun iPhone. Di sini ada petunjuknya. Kita scan aja barcode ini, atau kita searching di Play Store ataupun menggunakan iOS dengan nama aplikasinya itu Aika. Oke, saya coba dulu lepas dan masukkan kartu SIM ini. Dan untuk kartu SIM-nya pastinya harus mendukung GSM ataupun GPRS ya. Tapi semua kartu sekarang sudah mendukung GSM ataupun GPRS ya, jadi tidak perlu khawatir. Saya coba lepas dulu. Di sini ada dua baut atau dua skrup yang harus saya lepas untuk membuka dan memasukkan kartu SIM-nya. Memang kalau untuk pemasukan kartu agak sulit ya, atau agak ribet, tapi ini berfungsi untuk agar GPS-nya ini tidak masuk air ataupun konslet ataupun rusak kena air ataupun debu, dan dia waterproof ya. Oke, jadi ini sudah saya buka penutup GPS-nya di sini, dan di sini ada penutupnya seperti karet. Saya coba lepas ya. Dia ada seal-nya di sini. Kemudian kita bisa melepas mesin GPS-nya. Di sini GPS-nya sudah dilengkapi dengan baterai ya, dan baterainya 3,7 volt dengan besarnya 120 mAh. Dan di sini ada antena GPS-nya, dan jadi dia kalau walaupun tidak dipasang ke power ataupun ke kelistrikan, dia masih bisa berfungsi karena memiliki baterai internal sendiri. Dan dia hanya punya 3 kabel di sini. 3 kabel itu ada untuk ACC, fall in atau tegangan masuk, dan JND atau negatif atau groundnya di sini. Jadi yang warna hitam itu ground untuk disambungkan ke negatif aki atau masa body. Kemudian yang merah ini power supply positif 12 volt standby. Kemudian yang oranye ini ACC atau kontak on ya nanti. Jadi pemasangannya tidak sulit ya, tinggal jumper kabel saja, dan hanya 3 kabel ini saja. Cara pemasukannya pun ini mudah juga nih. Ini tinggal kita paskan kedudukan pada papan PCB GPS-nya. Pastikan karet-karetnya ini terpasang dengan baik, kalau tidak dia kemasukan air ya. Ini saya pasang lagi karet atau seal-nya. Dan dia di sini menggunakan kartu SIM yang ukuran besar ya, bukan yang nano ataupun yang mikro. Yang berukuran besar saya sudah menyiapkan kartu baru. Dan untuk kartu SIM ini saya hanya mengisi pulsa di dalamnya sebesar Rp10.000, dan nantinya saya setting dulu agar bisa terkoneksi ke internet. Cuma saya isi pulsa Rp10.000 di dalamnya, sudah saya isi dan sudah saya daftarkan ya. Yang penting kartunya itu aktif,
Setiap kartu SIM biasanya ada masa berlakunya ya. Kalian harus tahu kapan masa berlakunya. Kalau masa berlakunya habis, tinggal kita isi pulsa 10.000 ataupun 5.000, tidak terlalu banyak, cukup sedikit saja pulsanya, kita bisa langsung aktif, dan itu pun bisa untuk data internet ya. Atau kalian bisa mengisi data internet ataupun kuota internet di dalam kartunya. Tapi yang wajibnya itu ada pulsa di dalam kartunya ya, dan sudah aktif. Oke, saya akan masukkan, dan dia menggunakan kartu SIM yang sebesar ini, yang model lama. Atau bisa, kartu SIM ini ada 3 bentuk ya, yang mikro dan nano, dan bentuk biasa seperti ini. Dia menggunakan bentuk besar seperti ini. Kita tinggal masukkan sesuai dengan gambar kartu SIM-nya di sini. Oke, kartu SIM-nya sudah saya masukkan, dan ada lampu LED di sini ya. Di sini warna oranye, kita tunggu biru, dan di sini sudah biru berarti sudah terkoneksi atau sudah terpasang kartu SIM-nya. Ini tinggal saya tutup lagi. Pastikan penutupan itu rapat. Oke, jadi kartu SIM sudah saya masukkan ke GPS ini. Sekarang kita tinggal pasang ke motor. Saya akan pasang di motor ya, karena ini khususnya pun dikhususkan di motor karena waterproof. Namun ini juga bisa dipasang di mobil, di motor maupun mobil juga bisa. Dan di sini ada buku instruksi manualnya, jadi tidak bingung lagi untuk penggunaannya dan cara menggunakan, atau setting juga ada di sini untuk petunjuk settingnya. Jadi kita harus setting dulu APN, kemudian admin numbernya, time zone, lalu di sini ada juga untuk perintah set alarm, position, back to factory, dan switch to English. Kita harus download dulu aplikasinya. Tapi sebelum saya setting atau download aplikasinya ke handphone, saya pasang dulu GPS ini ke motor. Cara pemasangannya mudah, saya akan tunjukkan di sini, dan tidak perlu juga menambah kabel. Di sini kabelnya cukup panjang, sekitar ada 1 meter ini. Hanya ada 3 kabel. Dan bagaimana cara pemasangan dan penggunaannya, simak terus video ini dan jangan kemana-mana. Oke, jadi saya akan memasang GPS tracker ini di motor Honda Beat FI ini. Dan untuk pemasangannya atau pengaplikasiannya bisa diaplikasikan ke motor apa saja ya, asal motor itu menggunakan baterai aki. Jadi dia bisa dipasang di motor, di mobil juga bisa. Tapi di video ini saya akan pasang di Honda Beat FI ini. Bagaimana cara pasangnya? Simak terus video ini. Jadi di sini ada bahan dan alat yang akan saya butuhkan untuk pemasangan GPS ini, seperti ada tang potong, tang, kemudian kunci, obeng, isolasi, dan kabel tes untuk pengikat kabel. Ada juga tes PNDC untuk pencarian kabel. Nanti untuk tes PNDC ini saya hanya mencari jalur kabel ACC yang akan disambung pada kabel warna oranye pada GPS-nya ini. Untuk yang merah dan hitam itu saya sambung langsung ke kepala akinya ya, yang positif merah, negatif hitam. Dan saya juga membutuhkan skun. Di sini skunnya untuk penyambungan ke kepala akinya nanti saya gunakan skun Y, skun bulat juga bisa. Ini tidak mahal di toko baut ataupun di toko listrik, ada nih jual sekitar 100 sampai 200 rupiah satunya. Oke, jadi untuk pemasangannya ini adalah bahan dan alat yang saya butuhkan. Saya akan membuka bodi depan yang akan saya ambil jalur kabel ACC-nya. Kemudian saya akan buka yang bagian sini, bodi di sininya saya akan lepas. Kemudian ini baterai akinya ada di sini ya. Sudah saya lepas. Nantinya saya akan ambil positif negatifnya di baterai aki ini. Jadi ini bodi depannya sudah saya lepas untuk pengambilan kabel di ACC kontaknya atau kontak on-nya. Di sini ini kontaknya ya. Ini belakang kabelnya, yang ini ada 2 kabel. Biasanya di motor ada 4, 2 ataupun 3 kabel pun ada. Tapi yang kabel yang harus dicari adalah kabel yang menyala pada saat kontak on. Itu adalah untuk disambung ke kabel ACC pada GPS trackernya. Hanya kabel kontak on saja. Di sini saya coba lepas di belakangnya. Untuk pencarian kabel kontak on, kita harus mencarinya menggunakan tes PNDC ataupun multitester, itu juga bisa. Kalau sudah mengetahui yang mana kabel kontak on atau kabel ACC-nya, kita tidak perlu mencarinya, tinggal sambung ke kabel yang kontak on tersebut. Tapi di sini saya akan tunjukkan cara pencariannya. Di sini saya menggunakan tes PNDC. Saya jepitkan jepitan tes pennya ke bodi atau ke bracket klakson karena dia menyatu ke negatif aki. Kemudian saya akan mencari kabel di sini yang ada warna merah, strip hitam dan hitam polos.
Oke, yang merah strip hitam ini menyala pada saat kontak off ya, tidak di on kan, di kotak off dia menyala. Yang hitam itu tidak menyala sama sekali, kontak off. Saya akan coba ubah kontaknya ke on. Sekarang kontaknya sudah ke on. Saya coba yang warna hitam. Yang hitam menyala pada saat kontak on, pada saat kontak off dia mati. Berarti saya akan jumper kabel ACC pada GPS trackernya ke kabel hitam ini. Di sini berarti ya. Oke. Jadi untuk kabel ACC pada GPS trackernya di sini saya jumper kabelnya. Jadi kabel oranye yang dari GPS sudah saya sambung ke kabel hitam ini yang saya tes. Ini adalah kabel kunci kontak on karena arusnya menyala pada saat kunci kontak on dan mati pada saat kunci kontak off. Ini saya kupas kabel warna hitamnya, kemudian saya jumper ke kabel warna oranye. Tinggal ini saya tutupi menggunakan isolasi. Untuk pengambilan jalur kabel ACC kita bisa ambil di jalur kabel lainnya. Seperti di ECU juga bisa ya, kita ambil di jalur kabel ECU yang kabel ada arusnya pada saat kontak on dan mati pada saat kontak off, atau ke kabel-kabel lainnya ya yang menyala arusnya atau ada arusnya pada saat kontak on. Jadi kita bisa mengkreasikan pemasangan GPS-nya ini agar tidak diketahui orang yang ingin berbuat jahat seperti maling ya, atau yang ingin melepas GPS-nya. Untuk peletakannya pun kita bisa sesuaikan sesuai kreasi kita sendiri untuk disembunyikan dan tidak diketahui orang lain. Nah, ini sudah saya sambung seperti ini. Ini tadi soket kabel kontaknya saya lepas di sini, saya pasang kembali ya. Oke, sudah saya pasang. Kemudian ini penutup cover belakang kontaknya saya tutup kembali. Ini kabelnya, kemudian ini GPS-nya saya letakkan di sini. Untuk peletakannya sesuai kreasi sendiri, namun jangan sampai GPS-nya diletakkan di dekat mesin ya. Usahakan jauh di dekat mesin ataupun jauh di tangki bensin. Dan di sini saya letakkan GPS-nya. Kemudian kabel yang hitam dan merah yang untuk menuju ke akinya, karena aki yang ada di sini saya selipkan dari bawah sana, kemudian dia timbul ke sini. Untuk kabel oranye sudah saya pasang, kemudian kabel ke akinya saya akan pasang lagi.
Di sini untuk pemasangan kabel GPS-nya sudah terpasang. Kabel merah tadi ke positif aki, yang hitam ke negatif aki, dan warna oranye ini ke kabel kontak on-nya sudah saya sambung. Dan sekarang covernya yang telah saya lepas tadi saya pasang kembali dan kita uji hasilnya bagaimana. Oke, jadi video ini 4 hari setelah saya pasang alat GPS-nya di motor ini. Dan saya fungsikan dulu atau saya gunakan dulu selama beberapa hari untuk mengecek dan melihat bagaimana cara kerjanya, baru saya bisa infokan kepada sobat-sobat sekalian. Dan saya sudah menggunakannya 4 hari, motor sudah jalan kemana-mana, dan saya sudah memantau bagaimana cara kerja alat GPS ini. Setelah saya pasang alat GPS tersebut, kita harus mendownload dulu aplikasi untuk GPS itu sendiri, dan aplikasinya bisa di-download di iOS kalau menggunakan iPhone, atau di Play Store kalau menggunakan di Android. Di sini saya menggunakan Android, dan pastikan nomor kartu yang telah kita masukkan pada GPS-nya kita simpan ya. Saya sudah menyimpannya di handphone saya untuk nomor kartu GPS-nya. Setelah itu saya download aplikasi di Play Store, dan nama aplikasinya itu adalah Aika di sini. Setelah kita install, kemudian kita buka pada body GPS tadi ada nomor ID, itu adalah nomor ID untuk masuk ke aplikasi ini. Saya buka aplikasi Aika-nya. Nah, di sini ada nomor ID dan password. Untuk password defaultnya itu 123456 ya. Dan kita bisa mengubah passwordnya itu di aplikasi Aika ini. Di sini untuk mengubah passwordnya, di sini change password, jadi kita bisa rubah password pada aplikasi atau GPS-nya, dan nomor ID-nya sudah tertera pada body alat GPS itu tersebut. Kemudian di sini saya coba ini dalam posisi mesin mati, kontak off ya. Kontak off, posisi mesin mati, saya akan coba untuk pilih real time. Dan real time ini adalah untuk mencari lokasi motor ya. Dan di sini sudah terdeteksi, dan ini adalah lokasi saya, dan ini sudah lokasi yang tepat ya. Dan ini lokasi saya yang warna biru ini, dan yang ada icon motor ini adalah GPS-nya tersebut. Di sini untuk petunjuknya dia ada tipe GPS-nya AK05108, GPS plus BD stationary, dan ACC off, itu artinya mesin dalam keadaan mati, kontak off. Lalu dismiss, itu tidak ada sensor getarnya. Lalu di sini power connected, jadi alat GPS-nya ada arus supply-nya ya, powernya ya, yang kemarin dipasang pada baterai akinya. Kalau itu dicabut, maka di sini power off katanya. Kemudian di sini ada speed-nya, lalu waktu parkingnya atau berapa lama dia parkir, 29 menit yang lalu. Oke. Lalu di sini ada untuk historical, dan historical ini adalah untuk kita cek kemana saja motor yang dipasang GPS ini, dan berapa kecepatan yang ditempuh oleh GPS ini atau motor ini. Saya coba untuk kemarin, yesterday. Nah, di sini dia menunjukkan kemana saja arahan-arahan atau kemana saja motor pergi. Ini dia adalah petunjuknya, dan kita bisa untuk play utilisator speednya. Ini adalah simulasi jalur kemana saja motor pergi, atau motor melewati jalur kemana saja atau jalan kemana saja. Di sini ada petunjuk untuk speed yang telah ditempuh oleh motor, kemudian berapa jarak yang ditempuh untuk fitur GPS ini. Kemudian dia ada fitur defense dan isu, kita bisa untuk restore oil, dan restore oil ini alat GPS ini tidak ada fitur untuk memutus arus ya. Jadi dia tidak ada fitur untuk memutus arus. Kalau fitur untuk memutus arus ada tipe GPS-nya yang CZ702, itu yang seperti bentuk relay. Kemudian arm itu adalah untuk deteksi getar. Kalau motor bergetar atau diangkut orang tanpa harus di ACC kan atau dinyalakan. Kemudian disarm untuk mematikan fitur tersebut. Kemudian setter number, SOS number, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita memasang alat GPS itu, kita harus setting dulu ya admin numbernya, kemudian APN-nya kita harus setting dulu.
Setelah kita memasang alat GPS-nya di motor, kita harus setting dulu melalui SMS. Dan di sini nomor GPS-nya sudah saya masukkan dengan nama My GPS di sini. Pertama saya setting dulu untuk APN-nya. Di sini APN 123456. Kemudian spasi internet karena saya menggunakan Telkomsel, internet itu adalah APN-nya. Kemudian GPS-nya membalas dengan balasan APN oke, berarti sudah disetting. Kalau untuk kartu lain, kalian cari saja nama atau settingan untuk APN pada kartu masing-masing ya. Kalau Telkomsel itu internet di sini. Kemudian di sini untuk adminnya, saya sudah setting untuk adminnya. Di sini untuk perintah formatnya itu adalah admin 123456. Lalu nomor adminnya adalah nomor handphone ini. Kemudian setelah saya sending atau saya kirim ke GPS-nya, GPS-nya pun membalas dengan balasan admin oke di sini. Lalu untuk zona waktunya, di sini saya tulis untuk perintah formatnya itu adalah zone 123456 spasi E07. Kemudian GPS-nya membalas dengan oke. Itu adalah untuk settingannya, dan setelah settingan itu selesai, kita bisa menggunakannya dan melacak motor yang telah dipasang GPS-nya melalui aplikasi ataupun melalui SMS. Dan di sini untuk fitur aplikasinya banyak ya. Kalau misalnya GPS-nya dicabut, maka kita akan ditelepon oleh GPS-nya tapi tidak bisa diangkat. Kalau misalnya nomor GPS-nya menelpon kita, berarti itu tandanya alat GPS sudah dicabut di motor atau baterai aki sudah dicabut. Tapi walaupun itu sudah dicabut, alat GPS-nya masih bisa terkoneksi ya, karena dia mempunyai baterai internal sendiri. Jadi kita masih bisa melacak GPS-nya di mana pada saat GPS dibawa ataupun dibawa orang lain. Nah, seperti itu ya, saya sudah mengecek selama 4 hari dan menggunakannya selama 4 hari, dan worth it untuk digunakan alat GPS ini. Dan untuk keakurasian lokasi titiknya itu akurat, dan saya sudah lihat dan saya coba sendiri. Seperti ini. Dan kita bisa mengecek kemana saja dan di mana saja motor yang telah dipasang alat GPS-nya. Oke, mungkin begitu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.